kita baru mengalami pertama kali Mbak, seumur-umur saya juga baru ngalamin ini. Ada kayak gini ya, ada corona gitu. Jadi kita semuanya terimbas. Terutama kita sebagai guru juga merasakan kita memang harus gimana ini. Nah, akhirnya kan kita pakai pembelajaran jarak jauh. Sejak masuk sampai sekarang juga online, jadinya cuma pakai kadang Google Meet, terus Zoom. Segala materi, tugas itu dari Google Classroom, tapi ada yang juga yang dari WA, Google Form, atau ya terserah gurunya sih. Jadi nanti kayak materi dikasih link, terus kita suruh nonton, nanti kayak disuruh ngerangkum apa kayak enggak gurunya sendiri kayak bikin video di situ, nanti penugasannya ada di situ gitu. Materi dibaca sendiri gitu, tugas dikerjain sendiri. Penjelasannya itu paling ya cuma beberapa pelajaran itu yang dikasih penjelasan kayak matematika gitu. Nah, menurut kami di Gerakan Sekolah Menyenangkan, sebetulnya pandemi ini titik poin untuk menguji merdeka belajar itu terjadi tidak. Anak-anak bisa bersama dengan lingkungan sekitarnya, bersama dengan keluarganya, bersama dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan di lingkungannya masing-masing, mengkonstruk pengetahuan baru yang kemudian saling dikomunikasikan dengan teman-temannya, mungkin melalui Zoom atau ketika saat bertemu dengan gurunya, dan di situ guru hanya memfasilitasi saja. Ya hampir sering tuh kayak belajar itu di sekolah, tapi sistemnya itu ya belajarnya itu di rumah, berbasis di rumah gitu, nggak datang ke sekolah, belajar mandiri. Pembelajarannya itu dipusatin di rumah, kayak proyek-proyek gitu, jadi nggak monoton pelajaran, nggak monoton tugas-tugas. Tahapan di home-based learning ini kalau menurut GSM ini adalah kita pakai prinsip 5E ya. Yang pertama engagement, yang kedua exploration, yang ketiga adalah explain, keempat adalah elaboration, dan terakhir adalah evaluation. Engage itu awalnya kita menampung usulan-usulan dari siswa mengenai masalah di seputar mereka. Jadi gini, kemarin kita pakai FGD, kemudian kita juga pakai Google Form yang isinya nanti mengupas masalah di seputar mereka itu apa saja yang mereka hadapi. Dan kita juga memberikan motivasi, silakan kemukakan masalah kamu apa, nggak usah takut. Kemudian kita nanti akan cari solusinya bareng-bareng gitu. Itu di proses di Engage ini. Nah, di tahap eksplorasi ini guru melihat hasil eksplorasi mereka. Nah, dari situ guru menyesuaikan kira-kira masalah mana yang tepat disesuaikan dengan KD-KD yang ada di pelajaran-pelajaran di sekolah. Caranya bagaimana? Nah, kita mengeksplor saja. Kita cari tahu dulu mengenai masalah ini, intinya itu awalnya dari mana, kepada siapa ya, kepada ahlinya. Kalau misalnya masalah distorsi demokrasi, kita tanya dulu ke ahlinya demokrasi di kampung itu, misalnya ke Pak RT-nya atau mungkin di Karang Tarunanya. Jadi mereka terjun ke lapangan dengan membawa pedoman wawancara mereka yang mereka buat sendiri, kemudian mencari tahu sedalam-dalamnya mengenai masalah itu. Setelah ekspor nanti ada explain. Nah, kemudian mereka sudah mendapatkan pengetahuan, sudah mendapatkan jawaban. Kemudian mereka petani, mereka jelaskan. Oh, ini harusnya solusinya untuk ini. Solusinya itu berarti harus ini kok belum solusinya kok belum menyeluruh. Nanti kita harus tanya lagi. Jadi mereka semacam konsultasi ya, atau nanti juga memetani atau kesalahan itu memilah mana yang jawabannya sudah nyambung, mana yang belum, dan nanti dikonsultasikan lagi ke pihak yang tadi ditanya tadi, sehingga mereka lebih mendalam lagi. Oke, jadi untuk E yang keempat adalah elaborate. Jadi di sini itu guru memfasilitasi siswa. Jadi siswa tuh nantinya dapat menerapkan keahlian-keahlian yang udah mereka dapatkan untuk dihadapkan di masalah yang baru lagi. Diskusi lebih dalam di antara mereka, jadi kemudian mereka kumpul di satu tempat tertentu di mana itu mereka saling melaporkan apa yang mereka dapat dan saling memberikan pendapat mereka mengenai masalah itu dan solusinya itu. Jadi di evaluation ini lebih ke siswa dapat apa, siswa ngerasain apa. Misal pun ngerasain capek, tapi di balik capek itu ada apa aja yang kamu dapat. Kamu jadi punya kelebihan lain apa setelah kamu melakukan ini dan sebelum. Misalnya kayak ketika tadinya dia itu nggak pernah sama sekali wawancara dengan orang lain,
Walaupun pertama pasti wawancara itu kan mungkin nggak yang detail, mungkin masih, tapi paling enggak kan dia sudah mengupgrade diri, berani wawancara. Jadi setiap tahap dari 5E ini mereka ada konsultasi dulu ya dengan guru. Proyek yang kita lakukan itu sudah kita kemarin kolaborasi sama 5 guru untuk yang proyek IPS ini. Itu ada guru bahasa Indonesia untuk nanti tata tulisnya, juga untuk sistematika pelaporannya, kemudian guru PKN saya sebagai materi intinya, sosiologi juga materi intinya, olahraga juga sebagai materi inti, kemudian untuk reportnya nanti pakai bahasa Inggris juga. Itu nanti proyeknya jadi ada kolaborasi 5 mapel itu. Jadi di kelas yang IPA itu lebih ke industri yang ada di sekitar. Jadi industri yang di sini yang kita cover adalah industri rumah tangga aja, karena berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia dan reaksi-reaksi fisika serta usaha dan energi yang ada di sekitar kita. Itu kan sebenarnya mereka nggak akan nyambung. Ternyata seperti ini ya, sebegitu dekatnya ilmu kimia dan fisika di sekitar kita, matematika juga di sekitar mereka. Jadi ada yang industri industri tempe ya Mbak ya, industri tempe, industri tape ketan, industri tape ketela. Kemudian ada yang ini keripik tempe. Kalau yang IPA tuh ini fisika, kimia, kemudian ada matematika sama bahasa Inggris. Selama ini yang kita lakukan ya, dari awal kita memang pertama kita mengenalkan home based learning dulu kepada siswa kita. Kita sosialisasi, kita berikan penjelasan home based learning itu apa, kemudian nanti yang tugas-tugasnya bentuknya seperti apa. Cuman kita nggak bisa memantau secara langsung karena kan kita nggak bisa berkunjung secara langsung ke anak. Karena tidak semua bisa dikunjungi, lah itu yang ya dipantau. Itu paling mantaunya lewat itu aja, lewat Zoom, ditanya, kemudian lewat WA, kita karaoke gitu ya, kayak gitu. Kalau saya kesulitan saya itu ya kalau mau kumpul atau ketemu sama teman mengerjakan itu pengaturan waktunya itu susah. Misal mau ketemu di hari Kamis rencananya. Nah itu ada teman saya nggak bisa. Terus diundur hari Sabtu, ada teman saya yang satu lagi nggak bisa. Kendala sih sebenarnya ada sih. Soal kumpul biasanya buat ngerjain itu sulit untuk terkoordinasi. Ya solusinya cuma mengatur ke hari yang sekiranya itu semuanya bisa datang itu tanpa ada alasan lagi buat nggak datang. Perbedaannya ya karena kita menyesuaikan dengan KD-nya. Kalau misalnya di yang pembelajaran biasa kan KD kita KD-nya udah ada, jadi kita harus ikut itu. Tapi kalau misalnya yang di bagian home based learning ini kan kita lihat masalah dulu, masalah mana yang bisa disesuaikan sama KD kan gitu. Ya terbantu sih, terbantu karena kan ada beberapa hal yang sebenarnya kita nggak bisa nilai dengan hanya menggunakan pembelajaran biasa. Misalnya kayak kreativitas siswa itu kan kalau misalnya kita nggak pakai project, kita nggak bisa lihat projectnya seperti apa. Kan kalau misalnya cuma pembelajaran biasa, kalau kita lihat nilai pengetahuan aja dari tes, berarti kita cuma bisa menilai dari sisi kognitifnya aja. Tapi kalau dengan project atau yang lainnya, kita kan jadi bisa menilai bagaimana sih kemampuan dia misalnya ketika berkomunikasi, kemampuan dia berkolaborasi, dan kemampuan dia yang lain-lainnya. Gitu. Kesan saya tuh kalau home based learning itu ya menyenangkan karena bisa lebih akrab sama teman-teman, terus bisa bertemu teman-teman, ngobrol, terus diskusi tentang pelajaran-pelajaran. Bisa lihat langsung cara buat tempe yang selama ini kita langsung makan gitulah. Kalau pas bikin video, banyak guyunya itu loh Mbak. Sampai perutnya sakit. Buat video toh, itu kan nggak cukup sekali. Soalnya itu kayak ketawa dulu kayak, gini gitu loh. Itu ya bercandanya sama teman-teman itu. Kumpulnya itu sangat jarang kalau pas online.
anak ternyata lebih tajam lagi untuk mencari masalahnya itu mereka lebih tahu itu loh, tajam gitu kan. Saya lihat itu anak kok kreatif banget itu, ternyata banyak masalah di seputar mereka ternyata. Dan itu memang berarti mereka punya adaptasi yang cukup bagus untuk mulai dari proyek-proyek, kemudian home based learning ini, kemudian tatap muka, kan mereka punya adaptasi yang lebih bagus gitu, dan bisa diandalkan lah kalau misalnya ada proyek-proyek lagi itu mereka bisa dengan cepat beradaptasi. Dan banyak yang curhat juga senang gitu. Saya senang Bu, ya senang sekali karena saya bisa hal yang baru dan saya juga bisa belajar dengan seputar lingkungan saya sudah bisa belajar gitu. Anak tuh jadi lebih kreatif, dilatih untuk lebih mandiri dan dilatih untuk dia itu bisa semakin bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Kodrat paling dasar manusia sebagai makhluk sapiens yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah kolaborasi dalam jumlah yang besar secara fleksibel. Itu adalah kodrat manusia yang harus dididik, diajarkan, dikenalkan sejak awal di dunia persekolahan kita. Gerakan sekolah menyenangkan ini kenapa ini merupakan perjalanan tanpa batas? Karena sebetulnya kita ingin mengingatkan kita semua, mengajak kita semua bahwa kita perlu membesarkan Indonesia. Indonesia ini patas besar. Dan Indonesia hanya bisa besar ketika kita bersungguh-sungguh mengubahnya melalui pendidikan.